Jangan hanya bersikukuh pada sikap kita, pendirian kita, oh ini mau buy, ini mau naik, nanti berada di kisaran ini. Ketika turun kuat, ini masih bertahan. Orang yang tidak mau koreksi begitu, tidak mau melakukan suatu perbaikan, dia bertahan dengan sikapnya, dengan pendiriannya, bahwa nanti akan kembali, bahwa nanti akan kembali. Oke, selamat pagi Pak Ismail. Pagi Pak, Bisa dengar suara saya dengan baik di sana Pak? dengar Pak, dengar. Baik. Pak Awi dengar. Ya, saya sudah bisa dengar suaranya dengan baik Pak Ismail. Mungkin nanti kalau ada kesulitan biar nanti bisa timbal balik, bisa langsung bertanya nanti. Pak Awi sehat. Ya, ini sebenarnya kurang terlalu fit, tapi tidak apa-apa, ini soalnya sudah jadwal, mudah-mudahan kuat saja. Doakan mudah-mudahan kuat sampai minggu depan. Soalnya ini memang Jangan rawan. paksa Pak. Iya, tapi saya coba ini masih masih terkendali lah, tidak terlalu parah-parah amat. Baik, sambil pelan-pelan nanti kalau saya sudah tidak kuat, saya coba untuk break. Jadi mungkin mohon maaf nanti misalnya tidak sampai penuh 1,5 jam, melihat kondisi nanti ya. Ya, tapi Oke, dengan nggak apa tidak Pak. mengurangi nanti materi yang kita sampaikan. Sebelum saya masuk di materi, saya mau bertanya dulu, biasa dipakai menggunakan pasangan apa Pak di sana? Dari belajar semalam pakai Excel juga sih Pak. XAU. Baik, kalau sudah Heeh. ketemu dengan satu pair, fokus saja di sana dulu, biar nanti kita menguasai detail, menguasai sampai ke karakternya. Saya akan mulai dengan materi. Dipersilakan untuk dimatikan dulu audionya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan diaktifkan kembali. Baik, untuk mengawali materi pada pagi hari ini, saya akan coba untuk memberikan gambaran secara umum dulu, biar nanti tidak ada salah di dalam menerapkan, tidak salah di dalam menekuni bisnis trading khususnya. Yang pertama saya ingin menyampaikan mindset dulu, mindset trading dulu. Ya, trading ini betul-betul murni kita bisnis jual beli atau tukar menukar. Ya, kalau dulu tukar menukar secara konvensional, sekarang ada teknologi yang namanya teknologi online, sehingga transaksi bisa dilakukan secara online dan secara cash, artinya secara langsung terbayar. Ya, ketika kita profit, maka keuntungan yang bisa kita dapatkan ini bisa langsung ditarik tunai. Artinya sudah masuk di rekening. Sehingga yang disebut dengan cash tidak harus uang yang tampak oleh mata, tetapi ketika sudah masuk di rekening, sudah masuk di kategori cash. Karena bisa ditarik tunai saat itu kapan saja. Nah, mindset apa yang harus kita miliki sebelum kita masuk dunia trading? Biar nanti tidak salah dalam kita menekuni dunia trading. Sekali lagi, trading ini bukan satu permainan, apalagi perjudian. Ya, karena kalau perjudian ini yang ada nanti masuk ditunggu atau berharap. Sebagai contoh, kita masuk di bola misalkan. Kalau di judi bola, ini murni perjudian, tidak ada yang ditransaksikan. Kalau di eh, pasangan saham atau pasangan mungkin mata uang atau emas, pasti ada pasangan XAU dengan USD. Jadi ada yang dipertukarkan antara dua jenis barang atau dua jenis pasangan. Kalau bola kita tahu, kalau judi bola ini tidak ada pasangannya. Kita naruh misalkan saya pegang Brasil misalnya. Ya, saya pegang Brasil menang, atau misalkan dengan angka 1-0 dengan Italia misalnya. Saya pegang 1-0, artinya yang saya transaksikan apa, tidak ada. Di sana tidak ada yang kita transaksikan karena hanya menebak-menebak.
Ya, sama halnya dengan judi togel. Saya pasang angka 1432 misalnya, 10.000. Yang kita perjualbelikan apa? Yang kita transaksikan apa di sana? Tidak ada. Nah, bedanya dengan kalau kita bisnis trading begini. Sehingga masing-masing harus tahu karakternya, bagaimana karakter emas, bagaimana karakter dari USD. Karena ini juga dipengaruhi oleh ada perkembangan ekonomi, kemudian geopolitik, ya termasuk di sana ada perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar satu negara. Tidak hanya di satu negara tertentu, tapi global pengaruhnya. Dan ini harus kita pelajari, harus kita pahami, ya sedikit banyak harus tahu kondisi-kondisi seperti ini. Ini bedanya kita dengan perjudian. Sehingga kalau ini bisa ada probabilitas, ada analisanya dari sisi ekonomi, dari sisi geopolitik, ya ada semuanya. Berbeda dengan perjudian. Kemudian mindsetnya apa? Kalau pengen jadi seorang trader yang profesional, yang pertama pahami dan belajar untuk fokus pada satu proses, ya, bukan pada hasilnya. Ya, belajar untuk fokus di proses. Proses untuk apa? Proses untuk memahami, proses untuk mempelajari, dan proses untuk menerapkan namanya sistem trading. Diingat, untuk mendapatkan satu sistem trading yang tepat ini sesuai dengan karakter kita, kemudian cocok dan nyaman. Untuk mendapatkan sistem trading yang tepat, cocok dan nyaman untuk diri kita, membutuhkan proses yang panjang. Tidak bisa kita serta-merta 1 bulan, 1 minggu kita menguasai semuanya dan bisa profit dengan konsisten. Omong kosong kalau ada seperti itu. Jadi kalau kita 1 bulan, 2 bulan profit konsisten, ya profit konsisten, jangan berbangga dulu, karena ini belum masuk di kategori trader profesional. Karena trader profesional dia harus ditempa oleh proses dan waktu. Ada prosesnya, ada waktunya. Proses itu membutuhkan waktu. Dan semuanya harus dilalui, tahapan demi tahapan harus dilalui. Dari rugi, dari mencoba terus menerus sampai menemukan sistem trading atau SOP-nya. Nah, sistem trading ini tidak bisa baku karena seluruh dunia ini banyak trader. Ya, ilmunya pun tidak bisa fix satu ilmu. Maka nanti harus banyak belajar, banyak menemukan kira-kira seperti apa yang cocok. Ya, hanya saja nanti bagaimana cara kita menemukan sistem ini, nanti kita ajari step-stepnya. Apa yang harus kita kuasai dulu, apa yang harus kita perdalam dulu dan dimahirkan. Nanti baru ketemu sistem yang tepat, cocok dan nyaman ini. Mungkin satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Dengan cara yang sama, tentu hasilnya juga berbeda. Maka belajar fokus pada prosesnya, jangan hanya berpikir profit, dan profit. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah ada sistemnya, jalankan. Ada sistemnya, jalankan. Ya, kalau kita hanya fokus di hasil pada profit, maka nanti ketika market belum memenuhi syarat yang kita kualifikasikan, kita akan buru-buru masuk, buru-buru entry. Apa yang terjadi ketika kita terlalu buru-buru, belum memenuhi syarat kita? Pasti floating minus yang panjang. Floating minus yang panjang, kalau kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan, yang terjadi adalah putus asa, cut loss atau dibiarkan bahkan. Ya, yang pertama belajar di proses. Belajar fokus pada proses. Ikuti saja prosesnya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, tanyakan, ada kesulitan, tanyakan. Yang paling penting menerapkan sistemnya dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana menentukan sistem trading itu. Yang kedua sekarang, untuk
mindset yang kedua. Mindset yang kedua, kalau kita pengen berhasil di dunia trading, maka janganlah jadi seorang peramal. Jangan jadi peramal di market ya. Karena market ini bukan punya nenek moyang kita, market ini dikendalikan oleh pelaku pasar. Pelaku pasar itu global dan semuanya punya kepentingan yang tentu berbeda. Sehingga market terkadang bisa bergerak dengan cepat, terkadang bergerak dengan lambat. Ya, maka jangan meramalkan nanti bergerak terlalu jauh nanti ke sana, nanti akan nanti menembus ini ya. Intinya apa? Intinya jangan tolak rezeki. Ketika kita analisa sederhana, kemudian memenuhi syarat, kita entry profit, maka close, selesai. Jangan tolak rezeki. Kita tidak tahu pasar itu masih akan naik terus atau hanya bersifat sementara. Maka jangan jadi peramal. Yang paling utama adalah ya selalu melakukan koreksi. Ya, selalu memperbaiki kesalahan. Selalu koreksi. Ketika kita salah, market yang kita analisakan salah, maka segera lakukan koreksi. Tidak ada yang valid di dalam analisa kita. Tidak ada yang 100% valid di dalam analisa kita. Seorang yang ahli pun tidak akan bisa dia membaca secara mutlak. Ya, arah market itu tidak akan bisa dibaca secara mutlak. Yang kita lakukan hanya membaca probabilitas dari sejarah yang ada, dari histori-histori yang ada. Kemudian kita proyeksikan, ya kita baca probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Maka kalau kemungkinan terbesarnya pasti ada nanti salahnya. Pasti ada salah. Nah, inilah yang harus kita sadari. Kalau kita salah selalu koreksi, selalu memperbaiki. Jangan hanya bersikukuh pada sikap kita, pendirian kita, oh ini mau buy, ini mau naik, nanti berada di kisaran ini. Ketika turun kuat, ini masih bertahan. Orang yang tidak mau koreksi begitu, tidak mau melakukan suatu perbaikan, dia bertahan dengan sikapnya, dengan pendiriannya, bahwa nanti akan kembali. Ya, kalau pasar sudah bergerak berbalik, maka tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Cut loss selesaikan. Ikuti tren yang sedang terjadi. Jangan selalu berdoa, berharap dan sebagainya. Sehingga floating kita makin membengkak kalau kita hanya mengikuti pendirian kita, mengikuti apa yang ada di pikiran kita, tanpa melakukan satu analisa ulang, tanpa melakukan satu koreksi. Sekali lagi, tidak ada yang mutlak di dalam pasar. Di pasar tidak bisa dibaca secara mutlak. Maka jangan mencari analisa yang valid, analisa yang akurat, apalagi yang mutlak. Yang kita lakukan sekali lagi hanya membaca probabilitas, dan itu nanti yang paling mendekati itu pun masih harus disiapi dengan manajemen risiko yang baik nanti. Baik, yang ketiga, ini yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, biar tahu konsepnya, biar tahu mindset tradingnya seperti apa. Ya, cari teknik yang simple atau sederhana. Ya, karena yang sederhana itu tentu akan lebih mudah, lebih cepat kita bisa lakukan daripada kita menggunakan teknik yang kompleks, yang menang di tampilan tetapi tidak bisa mempertahankan profit kita. Artinya tidak bisa konsisten di dalam profit karena terlalu banyak analisa, terlalu banyak gayanya. Mungkin banyak sekali kalau kita lihat
tampilannya beraneka ragam, warna-warni, seolah-olah profesional. Padahal tambah pusing, tambah bingung. Yang satu mengarahkan ke atas, yang satu lagi mengarahkan ke bawah. Yang satu menguatkan buy, yang satu menguatkan sell. Jadi pusing, jadi bingung. Maka cari yang sederhana. Karena yang sederhana itu punya kekuatan yang luar biasa, punya powerful yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, sekali lagi untuk yang ketiga, untuk mindset itu di dalam mencapai satu keberhasilan di trading, tadi sudah kita singgung, membutuhkan proses. Dan proses ini membutuhkan waktu. Maka jangan buru-buru langsung pengen bisa, jangan buru-buru pengen langsung real account. Ya, harus perbanyak belajar, perbanyak latihan. Ya, pakai akun demo dulu. Tidak usah alergi dengan demo, karena di demo inilah kita nanti mengeksplor, kita nanti menggali potensi kita sambil mempraktekkan teknik-teknik yang kita ajarkan. Sampai kapan? Sampai menemukan kemudahan, sampai menemukan profit yang konsisten. Profit konsisten bukan berarti tidak pernah rugi, tetapi mampu melakukan recovery dengan baik. Nah, saya tidak terlalu bangga ketika teman-teman analisanya selalu betul, sehingga ada profit, tidak ada minusnya. Profit semuanya, biru semuanya, tidak ada minusnya. Saya sama sekali tidak bangga seperti ini. Karena ini bisa menjadi faktor kebetulan. Bisa saja ini faktor kebetulan. Yang kita lakukan, yang kita analisakan masih didukung oleh pasar yang bersahabat. Suatu saat akan ada pasar yang ekstrim berbalik. Nah, ketika berbalik itu kalau kita tidak bisa lakukan recovery, maka pasti habis. Maka trader yang profesional, dia tidak selalu hanya profit, tetapi ada profit, ada minus, ada profit, ada minus. Yang pada akhirnya endingnya tetap profit, bisa recovery dan berakhir dengan profit. Kalaupun tidak bisa berakhir dengan profit, maka minimal bisa mengurangi kerugian. Karena ada kalanya pasar itu terkadang sulit kita analisa, sehingga yang kita lakukan salah. Maka ketika salah itu kita mencoba untuk recovery. Bukan untuk nanti keluar dengan profit, tetapi minimal mengurangi kerugian. Ya, syukur kalau bisa profit. Terkadang sulit, kita sudah alami. Oke, sehingga nanti kalau misalkan belum paham, tetap proses. Lakukan pembelajaran, terus belajar dan mencoba. Belajar mencoba. Sampai menemukan titik kemudahannya. Ketika saya analisa, saya bisa profit. Ketika saya salah, kemudian kita bisa recovery dengan baik. Dan berakhir dengan minus yang kecil, atau bisa tetap profit. Nah, itu yang nanti menjadi ukuran kita. Nah, tadi yang saya singgung, yang pertama tadi, fokus pada proses. Yang pertama tadi. Fokus pada proses ini yang apa tadi? Yang seperti yang kita sampaikan tadi. Yang pertama nanti tentu berkaitan dengan teknik trading. Kemudian kontrol emosi, kemudian tidak over profit, selalu disiplin. Disiplin dengan aturan kita, disiplin dengan sistem trading kita. Kalau kita menggunakan satu sistem trading dan itu kita anggap sebagai yang terbaik buat kita, maka yang kita lakukan tetap kita menggunakan sistem trading kita. Jangan keluar dari sistem trading yang kita sudah jalani. Karena kalau kita selalu meloncat-loncat, kita selalu lari sana lari sini, yang terjadi adalah kita jadi bingung nanti.
ya kita jadi bingung. Maka belajar untuk disiplin. Ketika kita belum menemukan, maka belajarlah untuk terus mencoba. Satu teknik, kontrol emosi, kemudian tidak over profit, kemudian disiplin dengan sistem trading kita. Baik, ini adalah mindset dulu yang ditanamkan, yang harus ditanamkan dulu. Baru kita nanti masuk ke materi.